Kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan seminar dengan manajemen Project Nusantara yang di sini ada Pak Edi Susilo Utomo dan dengan Pak Herman Arifin. Pak Edi merupakan pemilik dari Golden Adelia Utama dan Pak Herman adalah pemilik dari Herman Arsitek yang ada di Palembang. Kemudian di sini kita perkenalkan dulu untuk Project Nusantara itu sebenarnya apa sih? Jadi Project Nusantara itu adalah gabungan dari beberapa arsitek dan pengusaha interior di seluruh Indonesia yang kami gabung menjadi satu untuk kemajuan di Indonesia. Kemudian ini adalah beberapa jangkauan kami. Kami tersebar di seluruh Indonesia, ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sumatera, dan Jawa. Kemudian ini adalah sosial media kami, ada Facebook, Instagram, kemudian ada website kami, dan di TikTok kami juga ada. Kemudian kami juga ada di LinkedIn. Untuk Anda yang sedang mencari inspirasi rumah, nanti bisa mengunjungi website kami dan juga sosial media kami. Kemudian kami juga sekarang ada project ongoing yang sedang kami lakukan, yaitu klinik di Kalimantan, ada 2 buah klinik, dan ada beberapa rumah yang sedang didesain. Kemudian kami juga memiliki studio desain yang saat ini ada 20 engineering yang siap untuk melayani semua proyek Anda. Kemudian kami juga memiliki kantor di Semarang, di exit tol Jatingaleh. Jadi jika Anda sedang berada di Semarang, bisa mengunjungi kantor kami. Silahkan berkunjung, kami akan menerima dengan senang hati. Kami juga di sana sudah mensuplai beberapa produk kami, yaitu membran, kemudian kulit batu, yang nanti kita akan lihat di belakang. Kemudian kami juga memiliki tim survei yang siap melayani Anda. Kami siap datang ke rumah Anda secara gratis dari tim survei Project Nusantara. Kemudian kami memiliki juga tim pemasaran yang saat ini ada 90 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga mengundang Anda untuk datang untuk bergabung ke tim pemasaran Project Nusantara dan akan mendapatkan fee yang proporsional. Kemudian ini beberapa member kami, ada Pak Herman dari Medan, kemudian Pak Johan dari Batam, kemudian Pak Rudi yang ada di wilayah Depok dan sekitarnya. Kemudian ada Pak Sandi dari Pekanbaru, Riau. Kemudian kami juga sudah resmi menjadi PT Project Nusantara. Kami sudah mendapatkan sertifikatnya dari Kemenkumham. Kami juga sering mengadakan manajemen summit dan kami saling bertemu satu sama lain. Kemudian kami juga sudah melakukan akad untuk PT Project Nusantara, jadi kami resmi terdaftar. Kemudian kami juga memiliki produk-produk furniture yang diantaranya nakas, kemudian TV kabinet, dan sideboard yang itu diproduksi massal. Jadi Anda yang sedang mencari nakas atau mencari TV kabinet bisa menghubungi kami. Dan ini sistemnya adalah knockdown, jadi nanti bisa dikirim ke rumah dengan packaging yang seminimal mungkin. Nanti Anda bisa merakit sendiri di rumah. Kemudian kami memiliki tim untuk engineering dan pembangunan. Jadi pembangunan sipil yang bisa mengerjakan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kami juga memiliki manajemen konstruksi. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat yang Anda yang tidak terlalu mengerti tentang konstruksi, kemudian gambar kerja, tetapi Anda memiliki proyek, bisa mendatangkan tim kami untuk mensurvei tempat Anda dan untuk mengawasi apakah sesuai dengan gambar kerja atau tidak proyek tersebut. Jadi tim kami sudah ahli sekali di bidang konstruksi dan membaca gambar kerja, sudah pengalaman selama 20 tahun ke belakang, jadi gambar kerja dipastikan sama dengan yang dibuat.
Kemudian kami juga memiliki tim untuk sertifikat layak fungsi. Sesuai peraturan yang terbaru bahwa setiap bangunan yang di atas 3 lantai itu harus membutuhkan sertifikat layak fungsi. Jadi pembuatannya berkisar 3 bulan. Kemudian kami juga memiliki 2 buah produk. Yang pertama adalah membran. Membran ini kami impor dari Italia. Dan ada Pak Seto juga di manajemen kami yang membuat membran. Kami juga kemarin sudah membuat membran, memasangnya di stadion di Papua, kemudian kami memasang di sirkuit Mandalika, dan di tempat-tempat lain. Jadi jika Anda membutuhkan membran, bisa menghubungi tim kami. Kami juga memiliki eh, produk lainnya yaitu kulit batu. Kulit batu ini adalah impor dari India. Kenapa harus India? Karena di sana panasnya itu pas 40 derajat untuk membuat kulit batu ini. Jadi kulit batu ini bisa ditempelkan merekat total ke dalam plat yang tersedia. Itu juga bisa tembus pandang. Jadi kalau di belakang dikasih lampu itu sangat bagus. Kemudian kenapa sih kami membuat Project Nusantara? Project Nusantara itu ilustrasinya seperti Pipo dan Embro. Jadi di zaman dahulu ada seorang kaya yang membuat proyek untuk mengangkut air dari gunung sampai ke daratan. Jadi dari atas gunung sampai ke daratan ke bawah. Kalau Embro itu mengangkatnya satu persatu. Jadi dari gunung naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi untuk mengangkat satu persatu. Itu seperti dengan perusahaan-perusahaan konstruksi sekarang yang mengangkut satu persatu dari proyek-proyek tersebut. Tetapi yang kami lakukan adalah membuat pipa. Jadi pipa dari atas gunung ke daratan itu kami sambungkan satu persatu. Itu kontraktor-kontraktor lokal yang kecil-kecil kami satukan menjadi Proyek Nusantara. Jadi nanti semua sertifikat dari Proyek Nusantara, semua kontrak-kontrak dari Proyek Nusantara, semua desain juga dari Proyek Nusantara, mereka mengerjakan sesuai dengan Proyek Nusantara, desain-desain lainnya. Ya, begitu adalah profil singkat dari Proyek Nusantara. Sekarang kami perkenalkan dulu untuk eh, pembicara hari ini. Ini profil singkat dari Pak Edi Susoleo Utama. Beliau juga merupakan komisaris di Proyek Nusantara dan merupakan pimpinan atau pemilik dari Golden Adelia Utama di Kalimantan Timur. Berikut adalah perumahan yang beliau buat. Kemudian beliau juga membuat eh, interior, memiliki workshop interior di Kalimantan Timur. Dan ini perumahannya juga. Dan beliau juga mengerjakan eh, interior di fasilitas-fasilitas publik seperti kantor polisi, kemudian ada juga rumah sakit, dan lain-lain. Pokoknya di pemerintahan beliau di Kalimantan. Kemudian ini adalah tampilan tampak atas dari perumahan Pak Edi Susilo Utomo di Kalimantan Timur. Kemudian ini beliau juga memiliki pembuatan dari bata, kemudian dari kayu, kemudian dari aluminium. Nanti kita kenalan lebih lanjut dengan Pak Edi Susulyo Utomo. Baik, berikut. Kemudian berikut profil singkat dari Pak Herman Arifin. Pak Herman Arifin adalah Proyek Nusantara Cabang Palembang yang saat ini lebih banyak mengerjakan proyek rumah-rumah klasik. Berikut sampel-sampel dari proyek yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Herman Arifin. Dengan perumahan klasik yang elegan, dengan harga yang sepadan. Dan ini interiornya masih dikerjakan. Pak Herman juga sering mengunjungi proyeknya untuk mengawasi langsung. Baik, kita kenalan lebih lanjut dengan Pak Herman dan Pak Edi.
Silakan Pak Edi untuk perkenalan diri. Oke, terima kasih Mas Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu serta pemirsa semuanya. Perkenalkan nama saya Edi Susilo Utomo. Saya owner dari Adelia Residen dari Golden Adelia Utama, yang mana di Golden Adelia Utama ada 7 cabang bisnis. Yang alhamdulillah pada saat ini bisnis ini masih berjalan ya, meskipun dengan step by step, pelan-pelan, dan alhamdulillah orderan juga lumayan ada. Dan insya Allah dalam waktu dekat ada salah satu lagi bisnis yang insya Allah kita akan coba publis lagi. Kemudian tinggal kami di Kalimantan Timur yang bersebelahan dengan IKN ya, yang saat ini sedang marak-maraknya dan gencar-gencarnya proyek tersebut dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian kalau status sih masih aktif ya di abdi negara, cuman sekarang mungkin agak sedikit eh, minta peluangan waktu dari pimpinan, dan alhamdulillah pimpinan juga memberikan kemudahan, dan insya Allah eh, dua belah ini kita kembangkan yang jelas tidak menyelisihi dari aturan dan juga manajemen dari pemerintahan ya, dari dinas kami. Kemudian untuk kelanjutannya, kenapa kami sendiri ingin bergabung dengan Proyek Nusantara? Yang jelas proyek ini sangat menjanjikan dan juga yang di dalamnya juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Timnya juga solid banget. Pertemuan-pertemuan juga sering dilakukan sehingga menyatukan visi dan misi. Kemudian antara teman-teman satu dengan yang lain memiliki loyalitas yang sangat luar biasa. Inilah yang membuat kami tertarik ya. Tidak ada eh, perbedaan visi dan misi. Jadi semua aspek, semua visi, semua pendapat, semua masukan itu diterima, gitu ya. Diterima, kemudian diapresiasi. Kemudian kalau misalkan ada permasalahan, itu dicarikan solusi. Nah, inilah kadang-kadang dalam suatu tim itu kadang-kadang ada selisih paham. Dan kalau misalkan ada permasalahan yang mana permasalahan itu tidak segera dituntaskan, maka akan melebar dan akan menjadi perpecahan. Dan di Proyek Nusantara ini alhamdulillah karena kedewasaan dan juga eh, integritas yang tinggi dari teman-teman semuanya, alhamdulillah disinilah kita memiliki wadah ya, yang mana wadah tersebut mudah-mudahan bisa mengumpulkan kita semuanya untuk memberikan aspirasi dan juga memberikan solusi kepada teman-teman semuanya yang saat ini mendambakan dan menginginkan proyeknya dibangunkan dengan baik, interiornya, baik eksterior dan interiornya dikerjakan dengan maksimal, sehingga inilah sebenarnya wadah yang tepat untuk masyarakat Indonesia memiliki wadah dan sarana untuk mengapresiasikan keinginannya. Mungkin seperti itu Mas Ehud ya, yang perlu saya Baik, sampaikan. Dan kedua ya, yang ketiga, kami juga menggunakan ini dengan sistem syari'i ya. Menggunakan sistem syari'i itu mengurangi eh, keterkaitan ya dengan perbankan, dan ini adalah salah satu terobosan gabungnya perumahan syari kemudian akad syari ke Proyek Nusantara. Mungkin seperti itu Mas Ehud. baik. Terima kasih Pak Herman Arif, Pak Edi Susilo Utomo. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan Pak Herman Arifin. Eh, Silakan dinyalakan dulu Pak mic-nya. Oke, Baik, silakan perkenalkan diri Pak, Pak Herman. ya, halo, salam kenal kembali. Saya Herman Arifin dari Kota Palembang, tepatnya di kawasan Prabu Muli. Yaitu saya saat ini mengepalai dari PT Proyek Nusantara untuk cabang Palembang, dan saya juga mempunyai badan usaha untuk CP CP-CP yang kecil untuk di engineering dan kontraktor. Saat ini saya bergerak di Kota Palembang, Prabu Muli, Pagar Alam, Lahat, Muaridin, Tanjung Inim, dan Lampung. Baik, Demikian mungkin Pak Ihud. baik. Terima kasih Pak Herman Arifin dan Pak Edi untuk kenalannya.
Untuk pengenalan lebih lanjut nih, kita ingin melihat latar belakang. Kalau background dan pengalamannya sebelum terjun di dunia sipil dan interior itu apa sih? Dari Pak Irman dulu mungkin? Oh ya, saya latar belakang dari perbankan Pak Ehud. Ya, Saya sebagai kepala cabang dari salah satu perusahaan bank BUMN terkenal di Jawa Barat. Waktu itu saya baik. konsentrasi untuk saat ini saya sudah berhijrah dan Mm. saya berwira swasta. Baik. Tapi berarti kalau dulu di perbankan ya Pak. Jadi nanti untuk Betul, perbankan dan lain-lain nanti bisa ditanyakan ke Pak Herman. Tetapi untuk sekarang Pak Herman 100% tanpa bank syari gitu. betul, Untuk Pak Edi betul. silahkan untuk backgroundnya dulunya sebagai apa? Kok bisa sampai terjun ke interior dan sipil? Silahkan. Baik Mas, sebenarnya sih saya dulunya dari kepolisian ya, dan sekarang juga masih aktif di kepolisian. Pernah kami menangani kasus properti. Kasus properti ini sempat ya kami proses ya sampai selesai, sampai tahapan-tahapan penyidikan selesai, dan alhamdulillah dari situlah saya coba mengembangkan karena banyak perumahan-perumahan yang ada ini speknya kurang gitu ya. Jadi itulah yang membuat ketertarikan saya untuk mendesain dan membangunkan itu bagaimana sih kualitasnya lebih bagus dan juga bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada komplain-komplain gitu. Nah, jadi itulah Hmm. yang membuat saya tertarik untuk membangunkan masyarakat kita ini agar memiliki hunian yang memang speknya itu sesuai dengan standar dari yang diharapkan oleh masyarakat, dan juga karena kemampuan kami juga bukan spesialisnya di pemborong dan juga kontraktor, tapi kami alhamdulillah koordinasi dengan teman-teman yang ada, dan alhamdulillah bisa terbangunlah rumah sedikit demi sedikit gitu ya tanpa menggunakan perbankan. Itu Mas. Baik. Oh, berarti dari dulunya di kepolisian ya, Pak. Tapi karena ada masalah di itu dan ada tertarik untuk bergabung ke dunia sipil dan interior. Tetapi untuk Ya, sekarang kayaknya sudah wahid kelasnya. Bagus-bagus sekali. Kemudian untuk sebenarnya sekarang bisa dideskripsikan Pak Edi untuk gaya perumahannya, itu setiap perumahan Anda itu gayanya seperti apa? Apakah klasik atau modern atau seperti apa, Pak? kalau perumahan yang kami bangun nih Mas, kami cenderungnya lihat milenial ya. Kalau milenial ini kan sukanya kan yang minimalis, kemudian simple, harganya juga minimalis gitu kan. Ya, Dengan kualitas yang bangunannya yang kita tawarkan itu yang benar-benar bagus, bahkan kita garansi gitu ya. Nah, itulah yang kita tawarkan sehingga anak-anak muda sekarang ini lebih tertariknya ke arah situ. Karena kita membeli perumahan itu juga harus lihat marketnya seperti apa, kemudian daya tariknya masyarakat itu seperti apa, demografinya gimana. Nah, seperti itu Mas yang kita tawarkan, dan alhamdulillah langsung sold out itu gitu ceritanya, langsung diterima, dan alhamdulillah langsung ya lumayan lah itu Mas. Diterima dengan baik lah alhamdulillah. baik. Untuk Pak Herman sendiri, untuk perumahannya, gayanya seperti apa, Pak? Stylenya? Silakan dinyalakan Pak mic-nya. Ya. Oh, kalau saya, ya, kalau, kalau di Palembang cenderung ke minimalis dan klasik, Pak. Karena dari beberapa permintaan owner, mereka lebih tertarik ke gaya-gaya klasik Yunani, Mediteran. Nah, Saya tertarik pada campuran dari minimalis dan klasik. baik. Berarti ada campuran-campuran dari Yunani ya, Pak, Mungkin itu untuk saja, Pak. nganunya. Ya. Baik, untuk sekarang nih, bisa digambarkan nggak Pak untuk bisnisnya itu, untuk karyawan, stafnya itu ada berapa Pak? Betul, betul, betul. Pak Edi silakan. Eh kalau jumlah karyawan Mas, kami kan ada beberapa ya Hmm, bisnis ini yang memiliki turunan gitu ya. ya, Jadi dari jumlah karyawan yang ada, seperti kayak perumahan, interior, mebel, aluminium, las, kemudian pabrik bata, dan juga paving itu jumlahnya sekitar 85 ke atas ya. Jadi itu plus oh, karyawan kami yang ada di sini. Jadi jumlahnya itu kisarannya seperti itu. Cuman nanti dalam pekan ini kalau nggak salah ini kan ada beberapa proyek ya di
luar daripada perumahan gitu kan, karena ada Hmm. klinik dan juga ada beberapa bangunan yang harus kita mulai di bulan-bulan ini, insya Allah pekan depan ada beberapa penambahan karyawan lagi Mas, mungkin bisa sampai Wah, 20 sampai 25-an lagi, jadi mungkin estimasi 100-an lah kurang lebihnya. kayak 100 karyawan sendiri ya Pak. Wah, itu pasti Ya, pusing sekali dengan banyaknya estimasi orang seperti itu. Baik. Apalagi penggajinya ya Pak. Itu berapa itu? 500-an ada berarti ya per bulan itu untuk karyawan. kalau kalau biasanya gajinya itu gini Mas, kami gajinya kalau untuk karyawan yang di kantor Hmm. itu per bulan ya. Kalau misalnya karyawan Adelia Residen sendiri itu di kantorannya itu per bulan. Kemudian kalau untuk tukang, karena kalau kita kumpulin kayak tukang, kemudian di luar daripada mebel, aluminium, interior, las gitu ya, di Hmm. luar itu untuk khusus tukang per pekan. Jadi per Ah, minggu baik. itu kita gaji. Karena apa? Kalau misalkan terlalu lama, itu gede banget gitu ya, bayarnya berat banget. Jadi Iya biar Pak. nggak terlalu. Jadi per pekan gaji mereka gitu. Sedangkan untuk yang lain kayak interior, kemudian mebel, aluminium itu kasbon ya, dia kasbon setelah proyeknya itu selesai, baru nanti kita rekap semuanya, baru sisanya kita bayarkan gitu. Ah, baik. Kalau untuk Pak Herman sendiri, untuk sekarang karyawannya ada berapa Pak? Mungkin ada kendala sama mic-nya Pak. Jadi bisa nggak pakai headset aja. Ya. Wah, berarti memang bisnisnya besar sekali ya Pak Edi untuk sampai sebesar itu. Iya, Karyawannya dan manajemennya juga pasti sangat bagus dari Pak Edi. Kalau boleh tahu nih Pak, kan ada kita kan masih live streaming juga. Kalau ada orang yang mau bergabung, itu apakah bisa Pak ke langsung berangkat ke Kalimantan Timur gitu? kalau bergabung bisa aja Mas, cuman kita biasanya tanyakan dulu kualifikasinya di bidang apa, kemampuannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti terseleksi, termasuk tukang juga sama Mas. Ah Tukang ya, juga yang ingin gabung biasanya kita uji dulu. Ujinya pun kalau misalkan tukang itu ngakunya pinter tukang ah, gitu ya. Jadi kami uji di bangunan di belakang, karena bangunan belakang itu kan tidak nampak ya. ya, Aciannya gimana, plesterannya gimana, masangnya gimana gitu. Kalau ah, itu sudah terpenuhi nih syarat yang kita bisa gabung, gajinya juga kita bisa tingkatkan gitu kan. Nah, kita baik, sesuaikan dengan kemampuannya. baik. Kalau untuk sekarang kan Pak Edi dan Pak Herman ini benar-benar tanpa bank ya. Jadi tanpa riba dan sistem syari. Itu gimana sih Pak untuk mengelola sebanyak itu dengan tanpa bank? Apakah ada bisnis-bisnis lainnya yang sedang dikerjakan? Silakan Pak Edi. Eh, iya, sebenarnya gini Mas ya, bisnis itu kan memulainya tidak langsung besar ya. Baik. Bisnis itu ada etapenya, ada tahapannya. Jadi kalau bisnis itu langsung besar, langsung yang dibangun gede, saya yakin tidak bakalan ada yang mampu. Karena tanpa perbankan, tanpa kita memiliki finansial yang kuat itu mustahil kelihatannya ya. Mustahil membangun perumahan tanpa perbankan itu kemudian dengan bangunan yang banyak itu kecil kemungkinan bisa terbangun. Cuman kalau kita membangun itu dari satu, dua, tiga, insya Allah itu bisa. Cuman ya Hmm, agak sedikit bersabar gitu ya. Kemudian yang ya. kedua, kalau kita membangun perumahan syari atau perumahan tanpa perbankan, kita harus memiliki pertama modal cadangan, Hmm, keuangan finansial cadangan ya. Cadangan itu kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisnis syari itu tidak cukup dengan semangat, Mas. ya. Ya, tidak cukup dengan semangat. Semangat saya mau bangun itu nggak bisa. Karena kita yang realistis aja, gitu, yang ilmiah aja, gitu kan. Karena kalau membangun perumahan, kan tahu sendiri ya, bahan material itu lumayan gede ya.
DP 50% itu kelihatannya masih berat banget, Mas. DP Ah, 50% itu belum menjadikan sebuah huniannya. Nah, jadi kita harus memiliki bisnis cadangan yang pertama, kemudian juga kita memiliki dana tabungan nih, gitu kan. Makanya bangunnya juga harus step by step. Satu selesai, kemudian dua, dua ini bisa ya kayak seperti rumah tumbuh, gitu. Awalnya seperti itu, baik. Mas. Kemudian ada dari bisnis yang lain gitu. Seperti kayak kami ada bata itu paling tidak kita sudah tidak beli lagi batanya lah gitu ceritanya. Baik. Berarti untuk material itu semuanya dari Pak Edi langsung ya, karena punya bata, aluminium dan lain-lain. Iya benar. Kami perumahan yang kami bangun itu kan paling tidak ada sekitar 40% itu materialnya yang sudah kita punya. Seperti kayak bata itu kita Hmm. sudah punya sendiri dan kita punya pabriknya. Kita tidak usah beli lagi. Kita sudah punya pabriknya yang mana pabriknya itu dikerjakan oleh orang-orang kita sendiri. Jadi harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, mebel kita punya sendiri mebel. Jadi paling tidak korsen-korsennya kita sudah punya sendiri, gitu kan. Tinggal beli bahannya, kemudian di project sendiri. Kalau lebihnya bisa kita jual, sisanya kita bikinkan sendiri. Kalau misalkan orang yang pengen aluminium, kita sudah punya pabrikasi sendiri. Jadi alhamdulillah dengan itu kita mensupport dan meringankan biaya kita, Mas. Baik. Seharusnya uang itu kita belanjakan untuk contohnya untuk bata, paling lebih murah. Nah, seperti itu, Mas. Baik. Kalau kelebihan gitu berarti bisa dijual ulang Pak gitu ya? Bisa dijual keluar juga ya untuk sekarang? Bisa, iya bisa, Mas. Ah, Kalau untuk yang kusen kayak bata itu bisa, Mas. Makanya kita hmm, support beberapa proyek ya, seperti kayak PT Raka Utama, kemudian PT Alam Batu Alam Perkasa gitu kan. Jadi kita bisa support mereka, bahkan kita bisa invoice mereka gitu ya, agar baik. bisa beriringan, bersanding beriringan sehingga itu bisa uangnya itu bisa mensupport kita, Mas, untuk biaya perumahan dan lain-lain. Baik. Untuk Pak Herman sendiri, saat ini apakah ada bisnis lain Pak selain sipil dan interior? Oh iya, kalau saya selain dari kontraktor PT Project Nusantara Palembang, saya menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN yang ada di Palembang, yang khususnya di Indonesia ya. Ya, Eh, ada beberapa lah, mungkin ada 3 untuk yang saya bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Itu yang menunjang saya kenapa saya tidak memakai dana dari perbankan, baik. begitu Pak. Untuk Pak Herman nih, untuk sekarang perumahannya itu range harganya berapa ya Pak? Untuk per meter persegi Oh, atau kalau untuk orang harga ah, di atas juta ke atas Pak, kita main di atas 300 juta ke atas. baik. Sampai Yang paling mahal itu berapa Pak? Yang pernah dibuat? untuk saat ini yang paling mahal saya di 5,6 miliar di Baik. Itu kota perumahan Palembang. besar sekali ya Pak ya? Untuk ukuran berapa itu Pak? Ya, ukuran 800 meter persegi, Oh, dua 800 meter lantai. persegi. Baik. Besar sekali ya. Untuk Pak Edi, perumahannya sekarang itu range-nya berapa ya Pak? Kalau harganya itu kisaran dari 350 sampai 2,5, Mas. Baik. Jadi kita bandrol yang saat ini dikerjakan, yang platinumnya itu yang di Komplek di Komplek Kalimah itu sekitar 2,5 ya, yang Hmm. terbaru ini itu hanya beberapa unit lagi dan yang tipe kecilnya itu 350. Cuman untuk yang di Hmm. Blue Sapphire ini kita siapkan lahan memang untuk kelas menengah ke atas. Rata-rata memang kita ambil itu yang kelas itu, Mas. Itu budgetnya mungkin sekitar 5 sampai 10-an. Jadi nanti Baik. itu full desain bebas. Mereka bisa desain bebas. Nanti proyek Nusantara tidak jadi masalah. Jadi istilah kasarannya untuk menyambut urbanisasi nih dari Jakarta ke dari Jakarta ke Kalimantan, menyiapkan ibu kota negara gitu ya, ikan ibu kota Nusantara lah. Kita siapkan lahannya untuk mereka. Dan itu desain Ya. bebas, mau klasik, mau Mediterania, Spanyolan dan lain-lain lah, ataupun minimalis terserah. Kita desain yang bebas, suka-suka gitu kan.
dengan luasan lahan yang kita bantu ada luasan yang VIP itu VIP. bebas dia milik anu. Ya, Wah, jadi eh, bebas memilih lahan ya. Dari 1 hektar itu kita kasih bebas desain, bebas lahan, kemudian suka-suka dia lah, nanti harganya tinggal didilan dengan kita, seperti itu. baik. Kita konsep yang seperti itu. Jadi bagi Anda yang sedang mencari rumah di kawasan IKN bisa menghubungi untuk tim Project Nusantara, nanti akan dibangunkan di perumahan Blue Sapphire ya Pak, di kawasan Ya, Adelia Golden Utama ya. dengan kualitas yang sangat bagus di Adelia. Nanti kami juga akan ke Kalimantan sekitar bulan November atau Desember. Pak Herman, kemudian Pak Kafet, nanti Bu Ratna juga yang akan dari Semarang. Kemudian kenapa sih Pak kok milih sistem syar'i? Apakah ada eh, wejangan dari siapa atau membaca dari mana dulu? Kok bisa sampai memilih sistem syar'i yang padahal kalau di bank itu kan lebih mudah gitu. Silakan Pak Edi. Sebenarnya gini Mas ya, Hmm, kami ini kan orang Muslim ya, orang Muslim baik. yang eh, saya ingin berikan solusi nih, gitu kan, karena rata-rata perbankan itu kan masih konvensional dan mengarahnya ke riba ya. Benar. Sebenarnya melalui perbankan juga boleh, asal klausulnya di perbankan itu mungkin sisi-sisinya diperbaiki. Ada klausul-klausul yang mungkin misalkan tidak menerapkan denda, kemudian sita, kemudian dan lain-lainnya gitu ya, bla bla lainnya gitu. Ya. Asal itu dipenuhi dan itu tidak jadi masalah gitu kan. Selama akadnya Baik. itu benar, tidak jadi. Kami welcome, kami terbuka gitu kan. Intinya itu caranya dan perjanjiannya itu benar. Gitu. Tentang Ya. sistemnya salah, perjanjiannya benar, kemudian akadnya benar dan tidak menyelisih syariat dan sunnah Hmm. ya. Insya Allah tidak jadi masalah sih untuk mencarikan solusi kepada masyarakat kita. Itu sih Mas. Baik. Untuk Pak Herman sendiri, kenapa memilih sistem syar'i, Pak? Kalau di Palembang itu kenapa kita pilih syariah ya? Ya. Karena menyikapi dari bunga-bunga perbankan yang terlalu tinggi. Banyak Baik. masyarakat, terus juga apa ya, merugikan lah, merugikan. Jadi alangkah baiknya kita menerapkan sistem perumahan perbankan yang syariah, Hmm. tapi non-bank, tidak melibatkan. Baik. Wah, hebat sekali Pak Edi dan Pak Herman ini. Bisa membuat perumahan, membuat rumah dengan biaya sendiri tanpa bank. Keuangannya Bang sungguh hebat. Terus untuk sekarang Pak Herman, apakah sudah ada sih bank yang colek-colek Pak Herman, Pak? Pakai kami aja gitu. Tapi Anda tetap kekeh di CRE. Tentunya pasti ada, Pak Ehud, pasti ada. Iya. Dari beberapa perbankan yang menghubungi saya, ada. Tapi kami menolak secara halus saja, karena kami memang totalitas untuk berbenah untuk owner-owner kepemilikan perumahan yang syariah aja. Baik. Memang di Proyek Nusantara ini ada beberapa yang memegang teguh prinsip syar'i. Jadi ada Pak Herman, kemudian Pak Edi, ada juga Pak Ferry dari Tasikmalaya. Memang hebat semua sih untuk di Proyek Nusantara ini kan ya member-membernya dengan memiliki keuangan yang besar sekali sehingga bisa mendukung sistem syar'i. Kalau Pak Edi sendiri, apakah sudah ada bank yang coba-coba ngubungin Pak, nyenggol-nyenggol Pak Edi? Kalau kemarin ada, jadi 2 hari ini datangi dari perbankan, bahkan kepala cabangnya sendiri turun tangan. Oh, baik. Jadi ke sini ke kantor saya, bahkan mungkin sore atau 2 hari lagi, sore atau besok lah, beliau akan menemui saya lagi. Yang Baik. intinya eh, dari pihak perbankan itu minta kerjasama gitu ya. Terserah Pak Edi klausulnya diatur gitu kan, Hmm. terserah aturan mana gitu kan. Karena tidak tahu ya dari sisi mana beliau kok kekeh ingin kerjasama dengan Adelia Residen dan juga Proyek Nusantara gitu kan. Yang jelas mereka memberikan ide-ide bagaimana kalau kita membangunkan perumahan untuk
anggota Polri gitu ya. Dan Ah, insya Allah oke. kalau masalah itu nanti dibahas, yang penting Hmm. klausul-klausulnya Pak, saya sampaikan kayak gitu. Klausul-klausulnya, aturannya gimana? Kalau memang benar berdasarkan syariat tidak jadi masalah. Yang Ah, penting baik, Pak. tidak dan tidak menyalahi syariat. Gitu Mas. Baik. Untuk kemarin kan habis pandemi ya, Pak. Ada COVID dan lain-lain. Itu kan banyak bank juga agak bingung juga. Tapi untuk sistem yang syar'i ini sendiri, bagaimana Pak keuangannya? Apakah bisa tetap membangun gitu? Dan caranya bagaimana saat pandemi kemarin sampai melewati itu semua? Silakan Pak Edi. Kalau kami sebenarnya tidak jadi masalah ya Mas, karena pertama kami tidak ada keterkaitan ya dengan perbankan. Jadi kita memiliki finansial sendiri dan memiliki cadangan sendiri, jadi tidak berpengaruh Mas. Yang berpengaruh itu mungkin satu dua orang konsumen yang mungkin dari sistem perdagangan mereka itu agak sedikit sepi gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang keterlambatan saat mengangsur. Dan itu tidak jadi Baik. masalah karena dalam akad syari itu tidak jadi masalah. Misalnya keterlambatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu tidak jadi masalah. Yang jelas komunikasi masih bagus dan memang dia tidak ada gitu kan. Hmm. Kalau ada kemudian bilang tidak ada, mereka yang berdosa gitu kan. Mereka Ya. secara tidak langsung mereka berdusta dengan ucapannya. Ya, ya tidak tahu kalau misalkan dia ada kemudian bilang tidak ada, ya itu resiko sendiri kan. Dia sudah berdoa sendiri menyatakan dirinya tidak memiliki padahal ada. Yang jelas Ah, konsekuensi pada dirinya gitu. Yang jelas kami tidak ada masalah sih Mas. ya. Secara finansial alhamdulillah pembangunan bahkan gede-gedenya ya pada waktu finansial apa pandemi Covid itu gede-gedenya lah pembangunan kita. Oh, begitu. Bahkan saya dengar bahkan dari Pak Edi sendiri untuk interior dan interior pun dikreditkan ya Pak untuk sampai sekarang. Benar, Biasa kan ada interior interior kan, tuh beberapa. ya Iya, hebat Mas. sih. Kita Baik, ada beberapa interior yang kan instansi tidak kita minta DP sama sekali. Jadi kita bikinkan 100% ya. baik. Jadi sampai 100% jadi baru. Untuk Pak Herman sendiri kemarin waktu pandemi apa sih yang dilakukan walaupun tanpa bank? Silakan Pak Herman. Ya, justru oke, justru kami di saat pandemi kami tidak mengalami permasalahan sama sekali karena kami karena tidak terlibat bank, jadi kami tidak ada cash flow untuk membayar bank. Nah, justru kami banyak permintaan dari owner-owner yang ada di Palembang untuk membangunkan rumah tanpa pembiayaan komersil dari perbankan. Nah, makanya di Palembang justru untuk bisnis properti terus berkembang dengan baik, Pak. Aman. Begitu. Baik. Saja, Pak. Em, untuk tips and trick nih Pak, untuk yang kami mau baru-baru mau bergabung dengan Project Nusantara yang masih baru, eh itu apa sih yang dibutuhkan untuk memulai karir di pembuatan kontraktor perumahan Pak? Kalau jenengan dulu awalnya itu seperti apa? Apa sih tips and triknya Oh, supaya bisa jalan terus gitu? kalau kalau saya pribadi ya, Pak ya, Baik. networking, networking. Saya Ah, menghubungi teman saya yang memang berkecimpung di dunia arsitek, di dunia desain interior, dan di dunia kontraktor. Saya menghubungi banyak-banyak teman. Alhamdulillah, saya networking berjalan dengan baik. Itu dari tahun 2016, perusahaan saya berjalan dengan sangat konstan. Alhamdulillah. baik. Triknya ya, itu ya. Berarti Kedua, kuncinya di untuk networking ya Pak, modal, ya. tentunya ya, untuk pemodalan tentunya memang agak sedikit mengalami kendala, tapi kami ada gabungan dari masyarakat madani tanpa riba. Jadi mereka dari beberapa rekanan kami menanamkan modalnya kepada kami ke perusahaan saya. Jadi alhamdulillah untuk pertama kami main di atas
500 miliar. 500 miliar Pak waktu itu. Bantuan. Ah, wow. Ya karena didukung sama beberapa itu apa namanya perusahaan BUMN yang ada Pak. Ya. Untuk Pak Edi, apakah ada Tanpa bunga tips Pak. tips dan trik bagi yang baru mau bergabung dengan Bojong Nusantara atau baru mau belajar untuk membuat perusahaan kontraktor? Silakan Pak Edi. Eh, Sebenarnya begini ya. Kalau saya sendiri itu pertama juga dari nol, Mas ya. Saya mungkin eh, berbeda cerita mungkin dengan Pak Herman. Kalau Pak Herman supportnya gede banget gitu ya. Kalau saya memang tidak ada sama sekali, Mas. Saya memiliki modal itu dulu 100 jutaan kalau tidak salah. Betul, ini saya tidak berbohong, 100 jutaan. Saat itu eh, saya memang ada beli tanah sekitar itu 15 kali 40 luasannya. Tidak gede amat itu kan. 15 kali kan ceritanya kan. Saya bikin apa ini? Lahan tersebut karena tempatnya sunyi, kemudian jarang lalu lalang orang gitu ya. Jadi saya miliki uang ini tidak cukup gitu kan. Tak bikinkan rumah, apakah tak bikin tempat pencucian apa mobil gitu kan. Sempat saya diskusi itu dengan teman-teman dari teman-teman apa ngumpul lah cari makan setiap pagi, cari ngopi gitu ya. Nah Ya. kemudian saya berinisiatif ya. Cuma saya memiliki ada bisnis lain, yang bisnis yang paling tertua itu bata, Mas. Saya memiliki pabrik Ah, bata dan saya juga melayani beberapa proyek-proyek di luar gitu ya, miliknya teman sih, milik teman kayak perumahan-perumahan yang sudah senior-senior itu. Kemudian saya berpikir kalau saya invoicean berarti saya modalin dia dong, saya gitu kan. Saya berpikir ke arah situ. Kenapa enggak saya manfaatkan bata saya sendiri gitu kan. Nah, dari situ bangun satu gitu kan. Dua, dan alhamdulillah sampai sekarang ya di luar daripada ekspektasi saya sendiri gitu Mas. Nah, intinya adalah pertama itu sebelum membangun memang kita harus punya niat lurus dulu nih gitu kan, bahwasanya kita membangun ya Bismillah, kemudian minta doa dan juga orang tua, maksudnya orang tua ibu bapak kita, paling tidak sebelum kita mulai usaha itu tidak ada salahnya lah kita konsultasi dengan beliau, kemudian minta nasihat dan minta saran gitu kan, dan minta keluarga, nasihat keluarga, misalkan istri gimana kalau ini, karena bagaimanapun juga mereka juga punya peran gitu kan. Paling tidak ada doa yang pada waktu sholat mereka sisipkan untuk kita. Intinya seperti itu. ah, Kemudian baik. jika kita komitmen dan konsisten kepada customer kita itu merasa apa ya, bangunannya kok gini sih gitu kan, bangunannya kok gini aja sih anu gitu kan. Itu sih intinya seperti itu sih Mas, yang jelas step by step, pelan-pelan, kalem gitu ya, jangan terlalu gerusa-gerusu, Hmm, manajemen yang baik, insya Allah bisa gitu. berarti Insya Allah. kalau dari Pak Herman tadi adalah koneksi, kalau Pak Edi niat baik ya Pak. Jadi niat baik untuk membuat perumahan yang bagus gitu. Jadi itu teman-teman untuk Ya, eh, yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian kalau dari Pak Edi tadi kan sudah jelas ya, dulu pernah mengalami cuman ada 100 juta untuk memulainya. Kalau dari Pak Herman pernah mengalami masa susah nggak sih Pak selama hidup? Oh, tentunya pasti ada Pak, ada suka dukanya lah ya selama di properti begini ya. Tentu Ya, eh, apa memang tidak mudah untuk menjangkau begini ya, apalagi saya dari dunia perbankan. Godaan dunia perbankan sangat-sangat menggoda sekali untuk mereka eh, meminjamkan dananya kepada saya. Tapi saya dengan teguh, dengan ada networking, saya hmm, apa ya pasti dapat dana-dana segar dari teman-teman. Tapi dengan cara ya ya bagi hasil juga, tapi tidak baik. terlalu besar. Makanya bisnis kejujuran itu memang harus diutamakan, Pak. Ya, kalau Pak Edi, apakah pernah mengalami susah Pak waktu muda atau gimana? Silakan Pak Edi. kalau susah lebih banyak susahnya daripada senangnya ya. Itulah ya, mungkin tahu sendiri ya, namanya di negara ini ya kita harus gimana ya, kita yang lurus-lurus saja karena gitu ya,
mungkin banyak persepsi ya. Ini mungkin di luar mungkin sudahlah banyaklah yang mungkin ya itu tergantung personnya sih, ada yang suka ada enggak gitu kan terhadap kedinasan kami, itu terserah saja. Yang jelas kita Hmm. berikan yang terbaik gitu. Dan yang kedua, saya tidak mau mengambil hak yang bukan hak saya. Mulai dari dulu saya ditanamkan oleh orang tua saya, oleh dinas saya, kalau hak yang bukan hak saya tidak akan ambil. Nah, semisal kalau bisa memberi itulah yang terbaik gitu kan. Kenapa Ah, kok kita, baik. karena gini Mas, kalau misalkan meminta, ya meminta itu menjatuhkan kehormatan kita, gitu ya. Orang yang suka minta itu menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Lebih baik memberi. Kalau orang memberi, orang dermawan itu pasti disukai oleh orang, Mas. Tidak mungkin tidak. Ah, Entah itu ya, yang jelas orang yang dermawan. Kalau prinsip kami itu pasti disenangin orang dari semua ya. lini, baik orang orang miskin, orang sedang gitu, pasti senang gitu kan. Dan itulah yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya, agar kita ini ya menjadi orang yang paling enggak menjadi orang yang jangan pelit dan bakhil lah gitu. Intinya seperti itu sih. Ya, ya Pak Edi itu memang baik sekali sih. Kalau saya kan sudah lama berkenal dengan Pak Edi dan sering mengerjakan proyek-proyek rumah Pak Edi. Wah, pembayaran itu kalau bisa dirampas di muka dulu nggak apa-apa. Habis itu belum selesai aja bonus lagi, bonus lagi. Bagus Pak Edi. Memang baik sekali Pak Edi. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, jika Anda bisa ketemu dengan diri Anda sendiri saat berusia 20 tahun, apa sih yang Anda akan bilang ke diri Anda sendiri saat masa lalu? Silakan Pak Herman. Suara aja Pak. Gimana? Eh, Gangguan. apa ya pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, jika Anda bisa ketemu lagi dengan diri Anda sendiri di 20 tahun, masih 20 tahunan yang masih mungkin masih susah gitu, apa sih yang akan Anda bilang ke diri Anda sendiri di 20 tahun itu? Oh, saya akan mempersiapkan potensi saya sendiri Pak, karena apa ya, memang tidak mudah, itu tadi saya bilang tidak mudah, agak sedikit kocar kacir seperti saya yang bilang tempo hari ya. Tapi Ya, saya akan tetap konsisten Pak, tetap konsisten dengan saya, komitmen saya, karena hmm, beberapa teman-teman saya juga ikut mendukung Pak, termasuk Promus yang ada di ya, Indonesia Pak. baik. Terima kasih. Apakah kalau di 20 tahun dulu, apakah Anda pernah nggak sih cita-cita sebagai kontraktor atau Anda pengen masuk ke arsitek atau ke teknik sipil gitu, Pak? Oh, tentu. Kalau 20 tahun yang lalu, saya waktu masih SMP sudah tertarik di dunia arsitek, Pak. Waktu itu orang tua saya langganan majalah IDEA, Ah, baik. ya. Jadi waktu itu saya sangat tertarik sekali. Jadi sangat tertarik sekali karena itu nggak tahu ya, waktu itu saya SMP sudah mengerti bahwa hidup itu harus ada kompetitor, Hmm, berkompetitor dengan baik, dengan cerdas, dengan smart. Jadi makanya kalau saya berteman dengan orang-orang yang bisnisnya apa ya, yang maju ya, terutama anak-anak dari Universitas Indonesia waktu ah, itu. baik. Jadi saya dengan bangga sekali waktu networking saya sangat luas sekali. Jadi alhamdulillah waktu itu masih di dunia kuliah juga masih masih aman lah waktu itu. Jadi apa ya, kami di networking kami menyebar Pak. Jadi Hmm, saya tidak takut. Impian saya memang dari 20 tahun yang lalu, waktu itu masih SMP, tepatnya di tahun berapa itu ya, 90-an saya SMP, saya saya baru lahir itu, Pak. sudah tertarik di dunia. Ya, jadi ini cita-cita saya yang tertunda Hmm. selama bekerja di perbankan. Ah, baik. Berarti memang Seperti dari itu. SMP, dari kecil itu memang tertarik di konstruksi, tetapi ke perbankan dulu ya. Betul, betul, Baik. betul. Kalau Pak Jadi Edi, orang tua hah? saya menginginkan, Oh, oke, silakan Pak orang Pak tua Herman. saya menginginkan saya,
waktu itu ya, naik Mm-mm. mobil, jadi pakai dasi melambai-lambai gitu ya, kerja di perbankan gitu. Eh, Mungkin ya itu, mungkin dari Pak Edi mungkin menambahkan. Silakan Pak Edi, pertanyaan yang sama. Kalau cita-cita Hmm. itu memang, ya, kalau cita-cita saya sebenarnya dari dulu itu menjadi pengusaha, Mas, gitu kan. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi pedagang lah, gitu ya. Bahkan dulu saya masuk ke dinas kepolisian, gitu kan. Itu pun dipaksa-paksa sebenarnya, gitu kan. Karena memang faktor ekonomi, Mas, yang tidak memungkinkan. Apa ya, faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk ya menjadikan sebagai mungkin yang kuliah dan lain-lainnya lah, gitu ya. Karena memang Hmm. namanya orang tua punya ekonomi yang lain-lain gitu ya. Cuman saya harus jadi pengusaha nih gitu kan. Maksud saya gitu, saya harus jadi orang sukses nih gitu kan. Nah, dari sekolah mungkin karena hobi kita memang hobi pedagang ya, karena dari kecil memang diajari dagang sama orang tua dan alhamdulillah lah karena memang Ya, pedagang itu kan pintar-pintaran ngomong kan, pintar-pintaran menjual produk kita kan gitu kan. Nah, ya, dari situlah kita bisa yang penting cara menyampaikan, cara menjual barang kita, produk kita itu dengan sopan, dengan bagus, kemudian dari hati ketemu ke hati gitu kan. Nah, ya. sehingga ya mungkin contohnya di situlah ya. Saya lebih suka condongnya di perdagangan gitu kan, Oh, pengusaha baik. gitu kan. Masih kecil itu saya pengen jadi pengusaha. Ya, Nggak tahu ini masih merintis lah ceritanya. baik. Kalau selama pembangunan rumah ini, apakah ada cerita unik sih Pak, seumpamanya nagihnya ke pembeli itu susah gitu kan ini tanpa bank ya, jadi nagih sendiri ya. Dan kalau di sistem syariah itu kan memang tanpa denda. Jadi gimana sih Pak? Ada cerita unik nggak selama ini? Wah, luar biasa, Mas. Luar biasa. Kalau itu jangan itu jadi problem ya, khususnya yang perumahan-perumahan gitu, yang tanpa perbankan. Saya punya teman di Malang, kemudian di beberapa tempat ya memang problemnya seperti itu. Maka saya harus punya cara nih, saya punya trik nih gitu kan. Bahkan ada yang saya catkan semua gitu kan. Jadi biar dia ingat nih kalau sudah misalnya setahun 2 tahun saya catkan semua. Dengan gitu nanti dia seolah-olah memiliki rumah seperti kayak rumah baru gitu kan. Jadi Ah, teringat baik. lah hak-haknya, dia teringat kewajiban apa yang harus dia lakukan gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya pendekatan ya, pendekatan Hmm. secara persuasif gitu ya, agar mereka itu juga punya empati lah gitu kan. Bahasanya bangun itu perlu biaya gede banget dan itu juga nombokin gitu ya. Dan itulah yang kita harus pendekatan terus sih Mas. Nah, Hmm. seperti itu. Karena saya terus terang itu tidak tega. Jadi ada tim negosiator sendiri yang memang dia tugasnya dengan sopan dan yang kalem kita taruh di situ untuk nagihnya gitu. Jadi saya ingatkan jangan kasar ya, saya gitu kan. Jangan kita nagihnya seperti perbankan yang ditanyain terus ya enggak. Sekali aja mereka itu sebenarnya sudah ngerti, saya gitu kan. Dan Ah, pada baik. dasarnya manusia tidak mau ngutang gitu kan. Satu, misalnya dibilangi assalamualaikum. Kalau yang sudah biasa punya utang, waduh lagi dia kan itu sudah dari situ aja sudah paham sebenarnya. Atau selamat pagi bisa kayak gitu. Itu sudah paham sebenarnya mau nagih sebenarnya. Cuman Ya, kita persuasif aja, kita kalem aja. Itu baik. sih mas trik kami. Kalau Pak Herman ada cerita-cerita unik nggak Pak selama menagih atau pada waktu pembuatan atau waktu awal pendekatan dengan klien mendekati siapa dulu gitu? Kalau dari apa ya, dari cerita-cerita unik ya. Kalau waktu itu saya masih dengan berpikiran sangat sederhana. Jadi di awal-awal saya membangun untuk promosi di rumah tipe 36, 45 dan 70. Ya, Hmm. begitu saya share ke Facebook dan di marketing di dunia sosial, Hmm. permintaan sangat banyak sekali. Saya cukup surprise, apalagi ini non bank ya waktu itu. Saya sampai jam 2 sampai jam 3 malam loh melayani mereka. Ya, wah, Wah, ini saya bilang ini sambutan pasar luar biasa. Itu dalam waktu COVID loh ya Pak ya. Jadi apa wow. ya? Oh, aduh, ini peluangnya sangat bagus sekali. Ya, itu setelah saya telaah kenapa
begitu banyak permintaan itu. Rupanya waktu zaman COVID itu di 2001, 2002 dan 2002 ya, itu pembiayaan komersil tutup. Makanya mereka pada menghubungin saya semua. Waduh, saya bilang ini pasar luar biasa. Dan saya punya grup di Islam Madani, mereka menyambut dengan sangat baik. Dengan ketentuan yang kami non bank itu dan tanpa bunga, ya. Wow, ya. Eh, itu peluang yang sangat baik waktu itu. Jadi kenapa tidak? Jadi saya menjalaninya cukup surprise karena permintaan pasar cukup besar waktu itu. Saya pun agak kaget juga waktu itu karena saya pikir dalam 1 bulan saya cuma mendapatkan 1 atau 2 rumah ya permintaan, tapi nyatanya bisa berpuluh-puluh rumah yang minta untuk dibangunkan, apalagi dari instansi TNI Ya. dan Polri itu banyak sekali yang minta. Saya pun dengan senang hati karena mungkin promosinya dari mulut ke mulut juga ya, itu dari kalangan TNI, mereka minta dibangunkan barak dan perumahan-perumahan yang untuk TNI Polri yang masih baru-baru itu yang belum ada perumahan itu. Jadi Hmm, saya pun bangga waktu itu dengan bangga. Saya pikir saya cuma dalam 1 bulan cuma dapat 1 atau 2 rumah. Begitu saya masuk ke dunia properti ini, mereka minta 10 rumah, 20 rumah untuk dibangunkan. wow, Saya tidak menyediakan lahan, mereka sendiri yang menyediakan lahan. Jadi saya totali untuk di pembangunannya aja. Mungkin itu Pak Efun. baik. Pak Herman memang marketingnya luar biasa. Jam 1, jam 2 di chat pun masih oke, masih jalan. Dan biasanya kalau gitu hari biasa atau hari weekend, Pak? Jenengan Waduh, nya. kalau hari biasa enggak, tapi weekend saya sangat sibuk sekali. Jadi saya jam 6 pagi sudah mobile, ketemu ketemu owner-owner yang di luar kota. Jadi kalau sekali ketemu itu saya bisa sampai jam 10 malam sampai tutup mall. Wah, iya. Memang Jadi marketingnya bagus sekali, Pak kebetulan Herman. ketemu sama saya 1 hari sebelumnya Pak, karena memang padat sekali. Sampai staf-staf saya pun eh, bingung. Ini ada yang janji jam 7 ketemunya jam 9 malam, ada yang janjinya jam 9 ketemunya jam 12 malam. Aduh, saya pikir juga kenapa enggak ya? Begitulah kalau owner-owner udah jadi bos ya. Mereka yang ngatur kita ya nggak apa-apa lah ya. Namanya kita pelayanan di jasa ya. Saya pikir Ya, juga saya harus totali. Jadi penuh sekali waktu itu permintaan sampai sekarang pun permintaan kalau weekend Sabtu dan Minggu saya full full janji Pak. baik. Eh, Kalau Pak Edi nih, untuk ngatur waktunya bagaimana, Pak? Kan untuk jam tidur gitu berapa jam sehari, terus kegiatannya apa aja sih, Pak? Dalam itu kan jenengan juga masih berdinas di kepolisian juga, Pak Iya. Edi. Eh, Kalau dari kami memang sudah ada tim, Mas. Jadi di kantor kami sudah ada tim. Kita sudah bentuk ya, tim teknis lapangannya sudah ada. Kemudian HRD-nya sudah ada. Jadi semua sudah berjalan pada role-nya sendiri-sendiri. Kemudian masalah menemui klien, menemui apa gitu itu sudah. Cuman kadang-kadang dari pihak apa ya tim teknis lapangannya kalau misalkan ada kendala karena masalah nego ya kalau masalah nego itu biasanya saya sendiri yang turun gitu ya kemudian saya atur waktunya karena kalau tidak seperti itu pasti akan berbenturan ya dengan dinas saya dengan kegiatan aktivitas kita itu sangat berbenturan. Nah itu sudah kita bentuk timnya sendiri kalau di awalnya memang kita seperti itu Mas mungkin di awalnya memang ya kayak ya kita sendiri, market kita sendiri, kemudian eh, dan lain-lainnya kita sendiri. Cuman sekarang sudah saya bikin tim-tim sendiri, termasuk nanti seperti kayak di interior itu sudah ada timnya sendiri. Kemudian di Bata dan lain-lain itu sudah ada admin-adminnya sendiri. Nah, jadi memang gajinya juga agak sedikit banyak sih, cuman yang jelas ya sudahlah kita berbagi dengan yang lain. Intinya seperti itulah. Ya kan Baik. mungkin jadi tulang punggungnya keluarganya ya kita meringankan lah gitu kan. Hmm. Itu sih Mas. Rata-rata kita sudah punya manajemen sendiri. Kemudian kalau ada mudah kenapa kita perberat gitu kan. Sementara Ya, udahlah mungkin ya kalau misalkan 100.000 itu kita ambil sendiri memang terasa gede
banyak gitu kan. Tapi cukuplah kalau 20.000 sementara ada sekitar 80.000 yang kita bisa bagikan yang lain, ya sudahlah kita bagikan yang lain. Yang jelas hidup ini santai, jangan dibikin pusing gitu kan, karena kerjaan di Ya, kantor sudah pusing gitu kan. Gitu sih Mas. Untuk kami ya saya bikin enjoy lah karena bisnis ini saya nggak mau membebani diri, jadi saya bikin enjoy. Mungkin Pak Irman beliau semangat banget gitu kan. Saya juga semangat, cuman saya tidak mau terlalu pusing kayak Pak Irman gitu. Pak Irman tuh, beliau militan banget lah ya sampai 12 malam. Saya paling jam 9 sudah tidur Mas. iya, Jam 9 kan saya udah bisa karena gini, saya ada waktu nih quality time kepada keluarga saya ada, jadi saya waktunya misalkan anak perlu murojaah kita harus murojaah juga gitu kan, jadi dia mungkin bisa menghafal Quran ya kita murojaah dia, jangan sampai waktu bisnis ini menghabiskan dunia kita lah gitu kan, sehingga kita tidak bisa kumpul dengan keluarga itu sih. baik. Em, Kemudian langkah ke depan apa sih Pak yang jenengan akan lakukan umpamanya 5 sampai 10 tahun kembali? Atau masih tetap di perumahan ini atau nanti buat perumahan yang lebih besar atau mencari klien yang lebih tinggi lagi statusnya? Silakan Pak Herman. Oh, kalau saya untuk ke depan, saya sudah mengambil langkah-langkah dari sekarang ya. Saya biasanya satu langkah di atas rata-rata, punya prinsip begitu. Jadi tujuan saya menjalin dengan 3 perusahaan BUMN yang ada. Saya tujuan utama saya untuk membangun gedung-gedung yang besar, gedung-gedung yang besar. Dan Baik, jadi kenapa tidak gitu kan? Karena itu sistemnya tidak juga pakai kredit, pakainya progres, dan itu pun sangat menunjang kinerja saya Pak, secara mobile. Jadi mungkin itu tujuan saya ke depan. Itu mungkin 10 tahun atau 20 tahun masih berjalan dengan lancar Pak. Saya bilang gitu. baik. Kalau rencana pensiun umur berapa itu Pak? Gimana? Rencana pensiunnya? Oh, Nggak ada pensiunnya itu ya? Bos dunia ya? arsitek tidak ada pensiun Pak. Baik. Kalau Pak Edi, silakan dengan pertanyaan yang sama. Eh, Kalau saya gini Mas ya, memang konsep ke depan itu sudah ada ya. Perumahan juga sudah ada. Cuman kami gini, kalau kami bangunkan semua ke perumahan, saya tidak punya keuntungan profit nih, gitu kan. Kalau mungkin secara finansial saya ada, pasti ada. Setiap satu unit saya untung 100 juta atau misalkan 50 juta itu ada. Cuman jenjang ke depannya saya nggak punya nih, saya gitu kan kan. Saya harus punya terobosan. Cukuplah kalau ini mungkin untuk membiayai yang selanjutnya. Makanya kedepannya mungkin saya akan lebih memiliki kayak homestay yang mungkin saya pernah ceritakan. Saya harus punya homestay. Jadi kalau seandainya saya pensiun, ada bulanan yang saya dapat. Kemudian Ah, ya. orang saya juga harus punya karena untuk memenuhi daripada apa masyarakat dan juga di sini ya. Kemudian yang terakhir saya harus punya ruko. Baik. Ini kalau ruko paling enggak itu bisa dua. Makanya 1 hektar yang kita bangun, yang kita sisain itu tidak kita bangun, tidak kita jual gitu ya. Saya ingin lebih mengedepankan itu, saya punya keuntungan profit yang tinggi, sehingga kita tidak mengharap lagi, capek-capek mengharap lagi, kerja lagi capek Ya. enggak. Mungkin saya bikin lagi ruko-ruko yang banyak, 1, 2, 3, 4, sampai 100 gitu kan, dan kita kontrakin, kemudian dikelilingi oleh perumahan-perumahan kita gitu kan. Jadi nilai keuntungannya lebih menjanjikan lah Mas gitu kan. Nah kemudian kalau ke kontraktor itu sih saya mungkin belum sanggup ya seperti kayak Pak Irman ya. Beliau mungkin sudah skillnya mungkin sudah senior ya. Kalau saya sih mungkin mendingnya membangun tuh mungkin yang lebih ke swasta aja, lebih ke swasta karena kalau ke pemerintahan ya kan biasanya ada nih yang sedikit menyelisih lah, yang kayak buangan ini itu saya lebih kurang srek lah ya. Nah, karena memang di fakta kadang-kadang di lapangan itu berbeda. Nah, kalau yang ke perorangan tuh misalnya kayak swasta gitu, itu langsung deal-dealan ke kita, kalau harga cocok oke, tidak ada suap menyuapnya. Nah, itulah yang saya senengin. Ah, Lebih oke. cukup saja, santai-santai saja, gitu Mas. Ya, Pak. Eh, untuk yang terakhir nih, Pak, untuk closing statementnya, kenapa sih
orang lain Anda ajak untuk menggunakan sistem syar'i, Pak? Closing statement dari jenengan. Apa keuntungannya dan lain-lain? Silakan Pak Edi. Pertama kita ini orang Muslim ya. Pertama kita Muslim. Jadi kenapa saya mengajak ke syar'i? Karena pertama kita harus bermuamalah, berjual beli itu harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jangan menyelisih itu. Kalau menyelisih itu, insya Allah tidak akan berkah, gitu ya. Kenapa? Berkah itu bukan karena jumlahnya, Mas. Berkah itu untuk kemanfaatannya. Berkah itu bukan langsung untungnya harus 100 juta, 1 miliar, bukan. Berkah itu bermanfaat. Kita bisa bermanfaat juga buat karyawan kita, buat anak istri kita, buat keluarga kita, untuk sohib-sohib kita. Yang jelas itu bermanfaat dan itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban bukan dunia ini aja, pertanggungjawabannya besok di akhirat gitu ya. 1 rupiah yang kamu peroleh dengan cara riba itu berat banget sanksinya, berat banget pertanggungjawabannya. Dan riba itu dosanya paling gede. Kalau kita dengan orang lain dengan itu hal yang sering mungkin atau yang apa misalkan itu masih tidak seberapa dibandingkan berzina dengan ibunya kandung sendiri, bayangkan. Dan itu dari 70 cabang yang lain yang terendah, sementara ada tingkat-tingkatan cabang yang lain. Nah, mengapa kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti jalan yang benar gitu kan, ya kita ikuti karena pasti akan ada solusi gitu kan, pasti akan ada cara, pasti akan ada kemudahan selama apa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat yang benar. Seperti itu, Mas. Ya. Kalau dari Pak Irman, closing statement-nya? Ya, kalau saya Pak, ada hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan saya dengan manusia dan hubungan saya dengan Allah itu harus berimbang, Pak. Harus berimbang. Jadi kalau kebermanfaatan kita selama hidup itu ya untuk masyarakat itu luar biasa. Jadi dalam Islam percuma kalau kita punya uang banyak kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat banyak, Pak. Jadi apa yang saya punya itu akan saya bantu, apalagi untuk masyarakat sekitar yang belum mempunyai rumah, segera hubungi saya. Saya akan membantu tanpa bunga, tanpa riba. Ya, jadi untuk bisnis syari'i itu ke depan sangat terbuka sekali. Tentunya tidak mudah di tengah gempuran bank-bank komersil yang ada, tapi apapun itu pasti bisa jalan kok. Apalagi dunia media sosial sangat terbuka, baik Facebook, Instagram dan yang lain-lain itu menunjang untuk kita menerapkan itu dalam Islam itu, ya tanpa bunga, tanpa riba. Mungkin itu aja, Pak. Baik. Untuk sekarang saya membuka 3 pertanyaan dari peserta Zoom yang sudah hadir. Silakan jika ada yang mau bertanya dengan pembicara kita. Dengan pemaparan tadi, Pak Kafid, Pak Seto, Pak Tony, dan Bu Yeski mungkin. Silakan Pak Kafid. Baik, dari saya Pak Kafid. Pertanyaannya mungkin Pak Edi sama Pak Irman ini sebagai narasumber. Terima kasih atas paparannya, presentasinya. Begini Pak, bagaimana cara agar memulai bisnis dari nol dengan menggunakan program sistem syariah, Pak? Artinya mulai niat awal Pak ini Pak, menghindari beberapa perbankan tentunya yang simpan pinjam sama pihak perbankan yang sistem konvensional Pak ya, tentunya ya Pak ya, memakai riba bank apalagi suku bunga itu. Ada nggak kiat-kiat atau kisi-kisi untuk membuat apa ya Pak ya, cara agar memulai bisnis tersebut Pak? Karena rata-rata sistem konvensional ini sudah apa ya Pak ya, sudah menjamur Pak di mana-mana Pak, dari kalangan bawah, kalangan tengah maupun kadang kalangan-kalangan perusahaan besar Pak, seperti itu Pak.
Kadang ada beberapa contoh honor dari beberapa rumah sakit tentunya. Untuk membangun tentunya harus ada pinjam nih Pak. Nah, pinjamnya itu ada anggunan. Anggunannya yaitu salah satu sertifikat tanahnya itu. Dan saya juga pernah Pak, karena saya juga tentunya yang memang orang atau peran yang pinjam ke pihak bank, bahkan saya tuh ke pihak bank Mandiri yang di apa Mandiri Tower Pak, itu Pak, di MH Tamrin Jakarta, itu membawa sertifikat asli semua Pak, itu Pak. Dan ya karena saya sebagai selaku petugas perusahaan ya Pak, ya harus ini Pak, harus manut gitu ya Pak. Nah, tentunya bagaimana Pak membuat kiat-kiat awal ini Pak, ya seperti saya bahkan mungkin dari tim-tim yang lain ini yang ikut apa ini seminar Pak gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Pak Edi bisa dur dulu karena masih sudah jam 12 di sana ya. Atau mau menjawab dulu? Silakan Pak Edi. Saya jawab sebentar ya Mas ya. Saya jawab sebentar pertanyaannya dari Mas Hafid. Seperti Mas, untuk memulai bisnis properti saya sendiri itu memang yang lebih duluan ada. Kayak bata saya itu sudah berdiri itu lebih duluan daripada perumahan saya. Dan inilah yang dan untuk membeli dan memulai pabrik bata saya itu tidak langsung dengan modal yang besar, enggak. Itu saya modal itu anggap aja 10 jutaan kalau nggak salah itu. Ya. Dan saya beli yang masih mentah, kemudian dimasakin gitulah ya. Kemudian harga saya jual up gitu kan. Dan alhamdulillah lumayan banyak lah untungnya. Sehingga sampai 100 sekian gitu ya, 120 jutaan. Nah, kemudian dari situlah saya berpikir nih gitu. Saya berpikir kenapa ya saya mengutangin mereka gitu kan. Setelah cair dari bank baru dibayarin ke saya gitu. Nah, dari situlah saya berpikir kenapa enggak saya bangun sendiri nih? Kenapa saya modalin sendiri? Mungkin dari pertama tadi sudah saya jelaskan. Kalau saya membangun perumahan yang ada itu memang dari satu, Mas. Dari satu beranak ke dua. Dua beranak ke lima. Lima beranak ke 19. 19 sekarang sudah sampai 60 unitan. Dan itu saya kerjakan dari tahun 2019 akhir sampai 2023. Jadi prosesnya ya, proses dan itu benar-benar kami tidak memiliki uang gitu ya. Dan benar cuman kami memiliki satu bidang bisnis yang mensupport saya. Dan alhamdulillah kayak ada interior, mebel lain itu setelah turunan dari properti ini gitu ya. Jadi setelah dari ini dan itu mereka pada berkembang gitu kan, pada tumbuh sendiri dan mensupport interior saya tidak perlu lagi menjual susah lah di luar karena untuk perumahan saya bikin menengah ke atas mereka sudah pesan sendiri gitu kan dengan harganya mungkin lebih murah gitu. Tapi yang jelas saya untung nih dari interior ini gitu. Ditambah lagi saya mensupport ke pemerintahan, kemudian saya support saya jual di luar gitu ya. Dan itulah memiliki daya jual tersendiri. Nah, sebenarnya mengawali bisnis itu tidak mesti harus dari yang gede dulu, ya kan? Dibikin aja satu dulu, nanti akan beranak gitu ya. Satu dulu, kemudian akan tumbuh itu. Pasti tidak mungkin tidak tumbuh, akan tumbuh. Nah, kita disupport dari bisnis yang lain. Kalau cuman kita mengandalkan langsuran itu nonsen lah, tidak mungkin lah gitu kan. Misalkan kita bangun sekian, kita nombok 100 juta lah, sementara angsuran cuma 3 juta, 2 juta setengah. Anggap aja lah yang tergede 5 juta, itu lambat banget mas, modal kita akan balik. Tapi kalau kita memiliki bisnis yang lain, seperti kayak bata, paling enggak batanya sudah sampai. Yang kedua saya menjual di luar juga keuntungan. Di samping itu dari rumah yang saya bangun dan karena hobi saya memang jual beli kayak jual beli kablingan saya juga sering apa aja lah itu bisa mensupport kemudian dari keuntungan itu kita kumpulin sehingga bisa mendongkrak lah daripada pembangunan itu hingga selesai. Nah seperti itu mas. Sebenarnya simpel sih, step by step lah, jangan terlalu dikejar banyak dulu, disesuaikan dengan keuangan kita dulu, biar apa? Biar sehat keuangan kita. Nah, gitu mas. Nggak perlu harus ngoyo-ngoyo, bikin santai dan kalem. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Sekarang Pak Herman dengan pertanyaan yang sama, silakan. Iya, kalau saya stepnya begini Pak Katib, stepnya ya. Cobalah hubungin teman-teman yang mempunyai visi yang sama, visi dan misi yang sama, ya.
eh, ya sesederhana mungkin lah berpikirnya kita. Nggak usah terlalu berpikir terlalu besar. Nanti itu akan mengikuti dari yang kecil-kecil aja dulu. Dari kerjasama yang memang orang-orang yang punya visi misi yang baik itu sesuai dengan syariah kita, syari'i ya. Eh, itu yakinlah itu bisa. Dari beberapa teman ya nggak perlu banyak lah, paling 5 orang masing-masing menanamkan modal ya dengan apa ya dengan pembagian yang tidak terlalu besar tentunya. Tapi seiring dengan waktu dari kecil itu bisa menjadi besar Pak. Tidak terlalu jangan terlalu ngoyo lah. Jangan terlalu ngoyo. Berpikir simpel-simpel aja dulu. Karena saya yakin dengan networking yang baik kita bisa menjalin kerjasama bisa menjadi besar dengan networking yang baik. Yakinlah Pak. Apapun itu. Baik, Ya, terima baik, kasih Pak. atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Yeski atau Pak Tony atau Pak Dias? Pak Ehud Ya, mungkin sedikit silakan. menambahkan. Ya, Memang ada beberapa poin khusus ini. Eh, saya terutama dari Bu Yeski, dari Mas Dias. Halo Bu Yeski. Iya, halo Pak. Ya, Bu Yeski selamat siang. Ini eh, tentunya akan menjadi baik ya untuk kolaborasi ke depan untuk produk-produk dari Ibu, terutama membuat sponsor dalam seminar ini. Contohnya kebetulan Bu Yeski ini tim marketing pusat dari air Pak, kayak sanitary Toto gitu Pak. Tapi baik. kebetulan beliau ini dari tim pemasaran produk sanitary Toto Pak. Sorry maaf, air ya Bu ya. Jadi mohon Bu dijelaskan sekelumit Bu Iya, tentang betul Pak. pembicaraan dari produk air ini Bu saniter. Terima kasih. Halo Bu Yeski. Halo Bu Yeski. Halo, selamat siang Pak Ya, Khalid, selamat siang Pak Pak Dias. Herman, Ya. Pak Budi. Ini saya membantu dari Ibu Yeski juga. Kami dari tim Air Sanitary, terima kasih diperkenankan untuk bergabung juga di seminar pada siang hari ini. Tadi juga mendengarkan presentasi dari Pak Herman Arifin dan juga Pak Edi terkait proyek yang sudah dilakukan di pembangunannya secara perumahan dengan eh, pengembangan syari ya Pak ya. Jadi pembiayaan pribadi tanpa menggunakan perbankan. Sebenarnya kami dari tim air sanitari juga banyak bekerja sama juga di Jakarta ini khususnya daerah Bogor dan juga Depok terkait banyak juga perumahan yang mereka menerapkan tipe syari, jadi tidak menggunakan perbankan. Salah satunya ada di Sinbad Alama dan juga Amaya Hills. Nah, mereka menggunakan konsep seperti itu dengan tanggungan semuanya dihandle oleh developer sendiri. Nah itu good point sih Pak. Gitu. Kita nggak pakai perbankan tapi ada sumber daya yang bisa mensupport kita untuk pengembangan perumahan tersebut. Gitu. Nah di sini kami dari Air Sanitary ingin menjelaskan sedikit tentang produk air sanitary Pak. Kami boleh share screen? Silakan Pak. Bisa. Nah, sudah terlihat? Mungkin? Ya, sudah. Sedikit presentasi kami dari Air Sanitary ini kita berada di bawah naungan Sutindo Group ya Pak, company profile kami. Secara singkat kami akan menjelaskan bahwa dari tahun 1970 kami adalah perusahaan besi, baja, rangka dengan nama Rangkaraya Penggirian. Tahun 1994 kita kolaborasi dengan Benteng Anugerah Sejahtera, Carbon Steel Division. Lalu tahun 1997 muncullah produk air sanitary Pak. Gitu. Kita punya beberapa grup juga, anak grup perusahaan kami juga yaitu Sutindo Surya Sejahtera. Lalu tahun 2006 kita berkembang menjadi Sutindo Anugerah Sejahtera Pak. Ini satu holding company yang besar Pak. 2006 kita punya pabrik chemical Indonesia.
Lalu 2007 kita ada Sinar Mulia Indonesia untuk Plastic Engineering. 2011 Arindo Anugerah Sejahtera Aluminium Division. 2014 itu kita punya pabrik cat Pak dengan nama Vendopaint. 2020 kita sudah punya 30 branch di seluruh Indonesia. Dengan experience 50 tahun kita punya 10 kota di sekitar Indonesia dengan 30 bisnis unit dengan 1.700 pegawai dan juga 10.000 produk. Nah, secara singkat kita akan bahas singkat aja Pak terkait company profile dari air sanitary Pak. Kita produk sanitary, keran-keran, wastafel, kloset seperti itu. Nah, ini sejarah kami. Air sanitary dari 1997 mungkin kalau Bapak taunya Toto, Amstart yang lebih dulu dari kami. Tapi secara raw material kami itu kuat Pak. Dari 1970 kita penguasa dari ya bahan dasarnya lah Pak gitu. Stainless, baja, besi. Nah, akhirnya 1997 kita pengen bikin brand namanya Anugerah Ekstrovisi Raya atau Air Sanitary. Seperti itu. Sampai 2018 kita ada sertifikat PUB. Kita sudah sertifikasi ke Singapura juga. Kita sudah ekspor barang kita ke Singapura, Malaysia, Myanmar. Seperti itu, Bapak. Kemarin bertemu di terakhir sama Pak Budi di pameran Indobiotech ISBS di Jakarta ya Pak ya. Ya, betul Pak. Ya, ini sertifikat kami secara singkat. Bahan material kami itu bebas dari bahan material berbahaya dengan performance saving water, mechanical dan performance test yang baik dari tes dari PUB atau Singapura. Nah, ini dalam materialnya kami. 59% material kuningan, 8 sampai 12 mikron nickel coating, 0,5 sampai 0,35 mikron chrome plating ya. Jadi pelapisannya ada 3. Kuningan, nikel, lalu di chrome. Dengan hasil tes 200 jam spray test dengan air garam. Di tes material kami masih tetap kuat. Gitu. Ini buktinya. Ini beberapa item barang kami sudah dites. Lalu ada hand shower juga, ada closet juga kita ada, setara sama Toto. Nah, ini ada controlling system kami. Ini impor memang nasi dari Eropa, tapi sudah aman dipakai di Indonesia, sudah lulus tes juga. Nah, dalam material keran kami seperti ini, Pak. Kita pakai sedal itu dari Spanyol. Kalau hand ini memang dari China, tapi produksi nomor satunya China ya Pak. Sama seperti kita tahu iPhone. iPhone memang kualitinya dari Amerika, tapi produksinya juga di China gitu. Ini sertifikat SNI kami untuk produk-produk keramik, kloset seperti itu. Ini sertifikat kami sudah ada bersertifikat. Garansi kami punya garansi 5 tahun untuk ceramic cartridge-nya. Kami punya garansi 1 tahun untuk sensornya. Kami punya keran-keran sensor, Pak. Seperti itu. Nah, secara singkat kami akan bahas dikit saja ini terkait keran panas dingin. Air sanitary itu memiliki keran panas dingin dari mulai wastafel sensor, keran dapur, ada konsil juga buat keran tembok. Yang mungkin kalau Pak Herman tadi punya proyek rumah mewah harga 5M, kami punya Pak material-material yang menunjang support untuk sanitarinya Pak. Seperti itu. Shower kami ada beberapa model juga dengan warna gold putih. Bathtub shower kami juga ready. Seperti itu. Untuk luxury series seperti ini Pak, contoh gambarnya. Ini luxury series 2. Boleh dilihat. Ini dari keran-kerannya juga. Kita banyak model tipe-tipenya Pak. Mungkin nggak cukup waktunya kalau dijelaskan satu persatu. Mungkin kami bisa share katalog kami ya Pak nanti ya Pak lihat sini. Boleh, baik Pak. Baik. Nanti kita ketemu lagi di seminar selanjutnya mungkin untuk membahas ini Pak. Untuk Boleh, siap Pak. seminar kali ini kita fokus ke CRI, tipe CRI dan perumahan. Iya. Baik. Baik Pak. Untuk seminar ke depan, kita nanti akan ketemu dengan tim Pak Kafid, kemudian ada dari tim MK dan tim SIUP-nya dari kita. Nanti kita ketemu di
2 minggu lagi ya Pak. Baik. Baik, terima Oke, kasih baik. atas waktunya semuanya untuk mengikuti seminar kali ini. Terima kasih kepada Pak Herman Arifin dan Pak Edi yang saat ini sedang sholat. Dan kita ketemu 2 minggu ke depan untuk seminar selanjutnya. Terima kasih waktunya, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih juga Pak Tony dan Pak Dias dan Bu Yaski yang sudah mempresentasikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Budi, Bu Yaski, Pak Irman, Ya. Pak Andi, Ya. Mas Dias ya.